titik saya menerima Yesus. Hari itu dia bilang seperti itu, malamnya saya tidur, puji Tuhan saya berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Di dalam mimpi saya, kehidupan saya sangat mewah, kehidupan saya sangat enak sekali. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah, perbandingan agama, politik, dan hal-hal yang sangat penting lainnya. Jadi sebelum saya kelupaan, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Mohon maaf kalau misalkan ribut. Anda sudah mengambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, kita sedang dihadapkan pada fenomena banyaknya orang yang murtad ataupun pindah dari agama Islam kepada agama lainnya. Apakah latar belakang yang membuat orang Islam itu murtad? Ini kita akan mendengarkan salah satu kesaksian yang sangat super dari seorang murtadin, bagaimana latar belakang dia yang memiliki dua orang tua Islam, ayahnya Islam, ibunya Islam, tapi dia memutuskan untuk murtad. Bagaimana kehidupan dia sehari-hari, bagaimana aktivitas dia, ini kita akan melihat. Karena agama Islam itu agama yang paling sempurna, tidak akan mungkin seseorang akan meninggalkan agama Islam ketika dia paham bagaimana agama Islam itu secara kafah, secara sempurna. Jadi inilah latar belakang seorang babang murtadin yang memilih murtad keluar daripada agama Islam. Bagaimanakah latar belakang dia? Ini dia cuplikan videonya. Dan konon nanti sahabat jangan skip video ini, karena babang murtadin ini berjumpa dengan Tuhan yang dianggap Tuhan oleh tetangga sebelah. Dia berjumpa Tuhan, naudzubillah, semua naudzubillah. Bahkan para nabi saja tidak bisa berjumpa dengan Tuhan secara langsung di dunia, tapi babang murtadin ini berjumpa dengan Tuhan. Wow. Baik sahabat, ini dia cuplikan latar belakang dari babang murtadin. Ini dia cuplikannya. Puji Tuhan, saya sudah terima Yesus. Sekarang saya punya nama baptis Muhammad Rafli. Latar belakang saya adalah keluarga dari Muslim, keluarga papa dan mama. Saya punya orang tua, dua-duanya Muslim, dan juga ada orang saudara dari mama itu Kristen. Tapi saya lebih dominan tinggal di tempat papa. Saya itu dulu sempet tinggal sama omah saya karena saya salah satu dibilang adalah keluarga broken. Karena orang tua saya itu mama dan papa saya suka berantem. Dan akhirnya saya dirawat sama omah saya mungkin di umur 4 sampai 7 tahun. 4 sampai 7 tahun atau 4 sampai 6 tahun. Saya tinggal sama omah saya. Omah saya kebetulan Kristen, tapi tetap saya menjalankan agamanya Muslim. Dan saya balik lagi ke Jakarta Utara. Saya balik lagi berjalan hidup seperti biasanya dengan keagamaan saya dulu, dan berjalannya waktu sampai tiba saatnya saya lulus dari sekolah di SMA Ragunan. Saya dulu adalah atlet sepak bola, karena frustasi, karena gagal, saya cedera, saya rusak, saya jatuh di dalam dosa, saya mulai minum-minum, saya mulai dunia malam, saya mulai diskotik, saya mulai free sex, bahkan saya mulai narkoba. Berjalan waktu sampai akhirnya di 2016, di situ di mana titik saya harus ditangkap polisi. Saya harus berurusan dengan polisi karena kasus narkoba.
Kebetulan saya waktu itu, karena frustasi main bola, saya lari ke narkoba. Tadi saya pemakai dan akhirnya saya harus jadi bandar, dan akhirnya saya ketangkap di 2016 di bulan 10. Saya masuk di rutan 2016 sampai 2017, dan ketika di rutan, saya 2017 saya dipindahkan ke lapas Cipinang Kriminal, sampai 2020 saya dipindahkan akhirnya ke lapas Cipinang Narkotik. Di situ, ya hidup saya masih tidak baik, saya masih merokok dan yang lain. Dan ketika di narkotik di 2020, saya sakit. Saya sakit saya sakit saya ke klinik, saya datang ke klinik, saya diperiksa dan saya didiagnosa, sakit TBC MDR atau multi drug resistant. Nah, di situ dokter bilang sama saya akan masa pengobatan saya 18 bulan, recovery 2 bulan. Jadi saya harus menjalankannya selama 20 bulan. Dan saya tidak bisa pengobatan saya nggak bisa di lapas, tapi harus dipindahkan ke rumah sakit Pengayoman. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan latar belakang dari si Babang Murtadin ini. Dia mengaku bahwasanya dia karena frustasi bola, dia cedera, kemudian dia masuk ke dalam dunia malam, dia free sex, kemudian dia narkoboy, naudzubillah summa naudzubillah, kemudian dia menjadi pengedar narkoboy, naudzubillah. Jadi sesungguhnya sahabat, ketika kita tidak berniat sungguh-sungguh untuk mengubah diri, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai dia mengubah dirinya sendiri. Artinya kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Tapi si Babang ini, dia terjerumus ke dalam dunia malam karena frustasi, cedera, tidak bisa main bola, naudzubillah. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat keliru dan menyimpang jauh dari nilai-nilai keislaman, sahabat. Baik sahabat, inilah detik-detik si Babang ini memutuskan untuk memeluk agama Kristen ataupun agama tetangga, sahabat. Karena dia berjumpa dengan Tuhan yang dianggap Tuhan di agama tetangga. Ini dia kesaksian dari si Babang Murtadin ini. Jangan skip sedetik pun. Ini dia. Di rumah sakit Pengayoman pun masih seperti itu. Masih kehidupan saya tidak baik. Karena saya jauh dari, saya tidak mengenal Tuhan. Kalau dibilang kenal Tuhan, tidak, saya tidak mengenal Tuhan. Bahkan ketika agama saya, masih saya yang dulu, saya tidak mengenal Tuhan. Saya tidak mengikuti ibadah saya. Dan di Pengayoman itu, perjalanan waktu, saya ketemu yang sekarang jadi saya. Puji Tuhan, dia sekarang jadi istri saya. Dia datang karena saya itu temenan sama dia dari SD, terus sempat jadi pacar saya, mantan saya, terus kita balik lagi ketika saya di dalam. Saya sempat bohong sama dia, saya bilang saya lagi di rumah sakit persahabatan. Ternyata di situ hati saya gelisah. 3 hari kemudian saya bilang saya di rumah sakit Pengayoman, dan dia tahu rumah sakit Pengayoman itu untuk rumah sakit orang-orang yang ditahan. Dia datang, dia besuk saya. Dia orang Kristen, dia nggak pernah menginjili saya. Dia nggak pernah kasih ayat Alkitab ke saya. Dia nggak pernah tuntut saya, ayo lu harus ikut Yesus, lu harus terima Yesus. Enggak. Tapi lewat perilakunya dia mengasihi saya. Dia datang bawa makanan. Dia nggak memikirkan saya doang, tapi dia memikirkan teman-teman saya yang lain. Singkat cerita, dia bilang gini ke saya, sebenarnya saya capek berhubungan seperti ini karena terang dan gelap nggak bisa disatukan. Saya bilang gini, hah? Terang dan gelap nggak bisa disatukan? Oh ya udah deh, saya mikir-mikir dulu deh. Kasih saya waktu deh 3-4 minggu atau 1 bulan, saya bilang gitu. Oke, nah disinilah titik dimana saya bisa saya menerima Yesus. Di sini titik saya menerima Yesus. Hari itu dia bilang seperti itu, malamnya saya tidur. Puji Tuhan, saya berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Di dalam mimpi saya, kehidupan saya sangat mewah, kehidupan saya sangat enak sekali. Saya gembira sekali, terus tiba-tiba saya duduk sendirian, tempat sepi, gelap.
lalu dari belakang ada yang pukul pundak saya, dia bilang gini, "Bangun, kamu telah diberkati." Di situ saya kebangun, saya bangun, saya langsung merenung, saya langsung mikir, "Bangun, kamu telah diberkati." Maksudnya apa? Terus saya nggak asing dengan kata-kata kamu diberkati karena keluarga dari mama kan sebagian ada yang Kristen, suka ngomong berkati-berkati gitu. Jadi saya kayak, "Apa ini dari Yesus?" Saya bilang gitu kan, "Apa ini dari Yesus ya?" Saya ngerenung beberapa saat, terus ada yang meyakinkan diri saya, "Itu dari Yesus, kamu sudah diberkati." Akhirnya saya langsung, saya bilang gini, "Oke, saya terima, Yesus sebagai Tuhan saya." Baik sahabat, kita sudah menyaksikan kesaksian dari si Babang Murtadin ini yang mengatakan bahwasanya pada suatu malam ada yang menepuk punggungnya, kemudian berbisik, "Bangun, kamu sudah diberkati." Dan pada akhirnya dia meyakini itu adalah dari Jesus Christ. Wow, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat menakjubkan ya sahabat ya. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertemu dengan Tuhannya langsung? Saya tidak begitu mengerti konsep bagaimana ketuhanan yang diajarkan oleh para pendeta kepada jemaat-jemaatnya, bagaimana Tuhan itu turun menjelma kemudian berjumpa dengan orang-orang yang diberkati. Nah, beginilah kondisi latar belakang dari seorang murtadin itu yang mirip-mirip kalau misalkan kita lihat dari murtadin-murtadin yang lainnya sahabat. Karena seseorang itu tidak akan Allah ubah apabila dia tidak ada niatan untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Maka dia akan terus-menerus dalam keadaan berdosa ataupun dalam keadaan zulumat, kegelapan. Dan yang akan menghampirinya, menemaninya adalah syaitan. Jadi asumsi saya pribadi sahabat, kemungkinan besar yang menumpuk pundaknya itu adalah syaitan. Karena dia tidak sholat mungkin ya, padahal sholat ini adalah tiang agama, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menghindari kita kepada hal-hal yang memang bersifat menentang Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Inilah ciri-ciri orang munafik meninggalkan sholat. Jadi orang munafik itu sangat dekat dengan kekufuran. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Apapun yang terjadi, kita berdoa supaya Babang Murtadin ini mendapat hidayah kembali dan memeluk ke dalam agama Islam yang memang benar, agama yang diturunkan dari langit dan agama satu-satunya di muka bumi ini yang autentik, benar. Kitab sucinya tidak bisa diragukan karena tidak berganti-ganti, tidak ada revisi dalam Al-Quranul Karim. Beda seperti umat tetangga yang memiliki kitab suci direvisi sahabat, beberapa kali revisi. Artinya belum sempurna. Al-Quran sudah sangat sempurna. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbaiki, maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sama sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله